Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKLU Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Kamis 25 November 2021. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Sri Mulyani Larobu. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari berdiri dan bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 217 sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 4, bait pertama, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Mazmur Berbalasan, pasal 71 ayat 14 sampai 16.
tetapi aku senantiasa mau berharap. dan menambah puji-pujian kepadamu, Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 215, bait pertama, Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Persembahan pujian solois dari Bapak Rudi Sumarno. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, bila masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, bila masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan
membebani hidupmu. Bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Tuhan memberkati kesaksian pujian dari Bapak Rudi Sumarno malam hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah Pelkat PKLU, kami akan mendasari dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan, kami semua, para orang-orang tua yang sudah lanjut usia, di rumah dan di mana saja kami berada, kami boleh dihiburkan dan dikuatkan, serta melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini.
Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, para orang-orang tuaku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini kita berada dan menyaksikannya serta mengambil kesempatan dalam persekutuan yang beribadah pagi hari ini. Kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang di dalamnya mengisahkan tentang peristiwa penting. Sebenarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul ini, sesungguhnya di sana mengisahkan atau mengungkapkan bagaimana kuasa Roh Kudus ketika Yesus terangkat ke sorga dan dia memberikan kuasa Roh Kudus kepada para murid, dan semenjak itu pula lah banyak pengikut-pengikut Yesus yang mengenal Yesus dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda kuasa yang dilakukan oleh para murid dan rasul-rasul Kristus. Termasuk salah satunya adalah Paulus yang tidak mengenal Yesus awalnya, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus ia dipakai untuk menjadi alat dalam pemberitaan Injil. Kalau hari Minggu yang lalu Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sana mengisahkan tentang bagaimana ketika Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia, maka pagi hari ini kita melihat bagaimana Paulus berada di suatu kota atau suatu tempat, itulah Filipi. Seperti saya katakan tadi di awal, ada peristiwa penting yang terjadi di kota Filipi ini. Yang pertama-tama sebelum ayat pembacaan kita ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Di sana ada seorang perempuan yang tidak mengenal Yesus. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus ia mengenal dan percaya beserta dengan seisi keluarganya mengaku Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, peristiwa di Filipi ini adalah konteks pembacaan kita pagi hari ini. Di mana setelah kita membaca tadi secara seksama, Paulus ketika berada di Filipi ini, ketika dalam perjalanan mereka menuju ke suatu tempat ibadah, tiba-tiba mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Bukan tenun ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini di dalam ayat pembacaan kita ayat 16. Roh tenung. Roh tenung dalam bahasa Yunani itu adalah pneuma. Artinya roh piton. Menurut mitologi Yunani, ular piton ini punya tanggung jawab, punya wewenang, punya kuasa untuk menjaga tempat-tempat
yang ditinggali oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi mereka mempercayakan keamanan, kenyamanan mereka kepada ular piton ini tadi. Di samping itu pula, ular piton yang dimaksudkan di sini dalam roh tenung ini, setiap orang ketika menghadapi sesuatu, entah itu masalah atau dalam bentuk yang lain, mereka dianjurkan untuk pergi menghadap roh tenung ini, menghadap ular piton ini, untuk mendapatkan petunjuk atau solusi jalan keluar terhadap masalah yang mereka hadapi. Jadi peranan roh tenung itu sangat luar biasa. Ketika Paulus dalam kisah ini, dalam perjalanannya menuju ke rumah ibadah, tiba-tiba perempuan ini datang menjumpai mereka dan berteriak-teriak, orang ini adalah hamba Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ada di dalam ayat 17. Orang-orang ini adalah hamba Allah. Itu kata perempuan tadi, roh tenung ini. Seolah-olah dia mengangkat, dia mengakui posisi Paulus pada waktu itu sebagai rasul. Karena dia mau mencari zona aman. Bapak Ibu pasti paham apa yang saya maksudkan. Roh tenung ini tahu bahwa ini adalah rasul. Dan melalui Roh Kudus Paulus tahu bahwa kehadiran perempuan yang dimaksudkan di sini memiliki roh tenung adalah suara jahat yang mau menghalang-halangi pekerjaan misi pelayanan Paulus di Filipi pada waktu itu. Paulus di sini tidak tahan lagi dengan ulah perempuan ini. Sehingga dia menyebutkan perkataan atau kalimat, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika juga itu, roh tenung atau ular piton yang melekat pada diri perempuan itu keluar dan dia sadar posisinya semula. Ini karena pengaruh roh jahat. Istilah sekarang kita ini roh-roh setan, roh jahat, kuasa iblis, kuasa setan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada saat ini, iblis itu sebenarnya cerdik. Saya mau katakan di sini roh tenung di sini adalah dikategorikan sebagai roh iblis. Roh iblis itu selalu datang, selalu ada di sekitar kita. Dia bisa hadir kapan dan di mana saja. Jadi jangan kita mencari di mana itu roh setan, di mana itu iblis. Kita tidak melihat. Tapi dengan kehadiran roh iblis, roh setan itu bisa dari dalam dan juga bisa dari luar. Kembali bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tahu bahwa itu adalah roh setan, roh iblis, jangan sekali-kali kita melibatkan diri kita ke dalam ikut serta dengan roh-roh setan, roh-roh dunia yang ada di era milenial. Ini sudah zaman-zaman canggih, modern, masih ada juga orang percaya seperti itu. Begitu kan Bapak Ibu? Ini orang Kristen, selalu ke gereja, selalu berdoa, tetapi masih kadang-kadang meragukan kuasa Tuhan. Terlalu kasar mungkin kalau saya mengatakan, di manakah imanmu? Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut, maka Dia sanggup melakukan di luar kemampuan dan dugaan kita. Jadi melalui kisah ini cerita sangat sederhana. Ketika saya membaca, sederhana sekali cerita ini. Coba kalau anak cucu kita suruh baca, dia pasti tahu cerita. Dia akan menceritakan yang dia lihat dalam Alkitab. Ini sederhana. Tetapi dalam realita kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita hidup dalam kuasa kegelapan. Biasanya orang-orang yang disusupi roh jahat itu tidak menyadari kalau hati dan pikirannya sudah dikendalikan oleh roh jahat. Kadang-kadang kita bilang, nanti ada setan masuk di rumah kita. Kita mulai pasang apa di pintu-pintu rumah biasa. Kalau di kampung-kampung ya kita maklumi. Tapi kalau di kota begini masih ada yang simpan botol-botol di pintu rumah. Katanya untuk penangkal, penjaga gitu. Atau penjaga satpam, penjaga apalah yang masuk. Tapi ada yang menghalangi di pintu. Saya bisa melihat itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Orang Kristen masih ada botol-botol di pintunya. Ada yang digantung-gantung. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita belum sepenuhnya percaya kuasa Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan lindungi kami dari hal-hal setan, kuasa kegelapan. Kalau dengan iman yang sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan jaga kita, Tuhan bentengi kita, Tuhan lindungi rumah kita, Tuhan lindungi anak-anak kita. Itu artinya kita masih meragukan, menyaksikan kuasa Tuhan. Masih mendua hati kita. Kita keluar. Jangan-jangan nanti ada yang masuk. Tapi ada kok tadi saya simpan di pintu. Itulah yang mau saya katakan melalui firman Tuhan. Kita selalu dan selalu masih meragukan kuasa Tuhan. Yang berikut, perkataan Paulus di sini demi nama Yesus. Ini bukan perkataan yang biasa. Mungkin ucapan kita ya biasa dalam nama Yesus. Saya mau menyeberang naik perahu. Seperti saya biasa begitu. Dalam nama Yesus. Saya mau keluar. Tapi ketika kita melangkah. Masih banyak hal keraguan kita akan pimpinan Tuhan. Jangan-jangan nanti saya dibegal. Jangan-jangan nanti saya dirampok. Jangan-jangan nanti doa saya tadi tidak menyentuh hati jemaat. Kan biasa ketika kita berdoa, ketika para pelayan firman datang mengunjungi jemaat yang punya masalah, punya problem karena sakit entah itu apapun yang mereka hadapi. Terakhir kadang-kadang kita berdoa dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan mereka, engkau angkat segala sakit penyakit mereka. Tapi kalau kita sendiri ragu, kita sendiri yang mendoakan meragukan dalam nama Yesus. Pertanyaan, tunggu dulu. Jadi jangan kita main-main dengan perkataan nama Yesus. Kalau kita mengatakan dalam nama Yesus, berarti sungguh-sungguh kita mempercayai dan mengimani Yesus adalah Allah kita. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa-kuasa kegelapan manapun di dunia ini. Mungkin tubuh kita boleh terluka. Mungkin hati kita boleh terluka. Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, tidak senang dengan kita karena iri hati.
lalu mereka mengirim sesuatu roh-roh dunia yang ada saat ini. Itu realita. Lalu kita sakit, lalu perasaan kita sedih dan menangis. Mau saya katakan di sini, hati kita boleh terluka, jiwa raga kita boleh terluka, tetapi iman percaya kita tetap utuh dan terjaga. Tidak apa-apa di dunia. Kita terluka karena orang-orang yang masih memiliki roh-roh setan. Tidak ada masalah. Tapi satu hal yang mau saya katakan, iman kita kepada Yesus jangan sekali-kali goyah dan rapuh. Harus kita percaya bahwa kuasa Tuhan bisa mengusir kuasa setan. Seperti yang terjadi pada perempuan roh tenung yang dijumpai oleh Paulus di Filipi. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini yang menyapa kita semua dimanapun saat ini kita berada. Kita mengamini firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita, melindungi anak-anak kita, dimanapun kita berada. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Yesus. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Gita Bakti 260. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Umat Tuhan yang kekasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah kehadiran kami, di tengah-tengah dunia ini, banyak hal yang kami jumpai, banyak hal yang kami alami, yang kadang-kadang membuat kami bergumul dengan situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Apalagi jikalau menyangkut dengan fisik kami, karena tindakan-tindakan orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja, karena pengaruh-pengaruh roh-roh jahat di dunia ini. Biarlah Tuhan tetap menjagai kami jemaat-Mu dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan duniawi. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan
Allah yang sanggup melakukan yang terbaik bagi umat-Mu. Allah yang sanggup menolong dan memberkati serta menggembalakan kami dimanapun kami berada dan bekerja. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai kami. Kami tetap mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga ketika kami berhadapan dengan situasi yang tidak kami inginkan, Roh Tuhan ada tetap memampukan kami, iman kami tetap terjaga dan terpelihara. Walaupun hati kami terluka oleh peristiwa-peristiwa, termasuk di dalamnya karena kuasa-kuasa kegelapan dunia yang ada saat ini. Apa yang dikisahkan dalam pembacaan ini menjadi pelajaran penting bagi kami dalam pengiringan kami sebagai anak-anak Tuhan. Seorang perempuan yang memiliki roh tenung boleh dihardik dalam nama Yesus oleh Paulus. Dan dia kembali sadar dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hadirkan kami ya Bapa, di tengah-tengah orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang masih dirasuki oleh kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyadarkan mereka. Dan ketika kami berada bersama-sama dengan siapapun itu, mendoakan mereka, dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan akan berlaku dan nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, meteraikan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga ketika kami berada di dalam keluarga, di lingkungan, di tempat kami bekerja, kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Memberkati para orang-orang tua kami Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada. Peliharakan mereka dengan usia senja yang ada. Tuhan tetap merangkul kami semua, tetap menggendong kami dalam naungan kasih sayang-Mu, sehingga kami tetap bersuka cita bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Jikalau ada saat ini terbaring karena sakit, Tuhan Engkau lawati mereka, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Sesungguhnya mereka berkerinduan selalu dan selalu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi karena dengan faktor usia, karena sakit penyakit, karena pandemi yang belum berakhir saat ini, Tuhan mengenal hati kami semua. Kami tetap beribadah, kami tetap bersekutu walaupun di rumah masing-masing. Tuhan jagai dan lindungi kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Anak dan cucu cicit yang Tuhan sudah hadirkan dalam rumah tangga kami, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pertumbuhan iman mereka. Biarlah ya Tuhan, bersama seluruh segenap seisi keluarga kami, kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur, kami tetap mengandalkan Tuhan akan setiap
apapun yang kami gumuli saat ini, masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan juga memberkati pengurus Pelkat PKLU Jemaat Bahtera Kasih dengan segala program-program mereka di tahun ini. Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan. Dan pada kesempatan ini merupakan ibadah yang terakhir di tahun 2021. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami dengan pandemi ini, sehingga pada berikutnya ibadah PKLU tahun berikut boleh normal kembali, kami boleh berkumpul bersama-sama seperti sedia kala, mencari wajah Tuhan dengan penuh sukacita. Memberkati kami semua yang telah mengambil bahagian ibadah saat ini. Pelayan liturgi, organis, pemandu lagu, persembahan pujian yang disampaikan oleh Bapak Rudi Sumarno, tim multimedia yang mengambil bahagian dalam persiapan ibadah dengan fasilitas yang ada. Tuhan memberkati kami semua, tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru. Inilah kami Tuhan. Kami selalu dengan penuh sukacita mengambil bahagian dalam berpelayanan dalam rumah Tuhan, dan di mana saja Tuhan hadirkan kami untuk menjadi alat-Mu dengan talenta. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami tetap dukung dalam doa pelayanan dalam jemaat kami, sehingga semua bentuk-bentuk ibadah pelayanan dalam minggu berjalan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati panitia Natal untuk tahun 2021 yang telah dibentuk, sehingga segala rencana untuk kegiatan Natal yang kedua di tengah-tengah pandemi boleh terlaksana dengan baik. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan pasti akan siapkan. Tuhan, juga kami berdoa kepadamu buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam jemaat kami. Seluruh penatua dan diaken dari sektor 1 sampai 12, pengurus-pengurus Pelkat yang ada, para pegawai kantor gereja, PHMJ ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua di dalam pelayanan dan kesaksian kami, sehingga kami tetap semangat untuk melayani Tuhan di ladang-Mu dalam jemaat Bahtera Kasih di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang beribadah boleh tercipta pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan tetap memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dilindungilah kami semua dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
persembahan syukur, persembahan pujian dari Bapak Rudi Sumarto, disilahkan. Yang indah bunga mawar yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Aku mau iring di kau, aku mau iring di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Aku mau iring di kau, aku mau ikut Yesus, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Syukur. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, Tuhan tetap mampukan kita untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 80 bait pertama dan ketiga. Mari bawa persembahan. Kasih-Nya padamu, mari
Bapak Ibu, mari berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami untuk membawa persembahan kami ini kepadamu. Kami menyadari siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan seperti ini. Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami lewat keberadaan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kita masuk dalam warta Pelkat PKLU oleh Ibu Yolanda Waluyan. Kepada Ibu disilakan. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri. Pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita lakukan sebagai nyanyian pengutusan Gita Bakti 121. Sidang jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Dengan demikian ibadah kita telah berakhir. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.